Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ilham Yahyu sebagai seorang warga negara putra daerah Kabupaten Dobo, calon DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil 6 dari Partai Hanura nomor urut 11. Saya bisa bertemu dengan sudah merepresentasikan sebagai salah satu tokoh adat, pemangku suku adat di Desa Huu. Hari ini alhamdulillah Allah mengizinkan silaturahmi bisa bertemu. Nama lengkap Kakanda apa nama lengkap? Abdul Malik Haji Yusuf. Abdul Malik Haji Yusuf. Bang Malik, orator ulung, politisi yang sangat apa yang bisa Kakanda berikan pesan, kesan atau harapan insya Allah siap untuk calon di DPRD provinsi. Mungkin ada wejangan, ada saran, pendapat, kritik, bahkan apapun namanya. Sehingga kami ini bisa membenahi diri dan bisa diterima oleh masyarakat, dan mudah-mudahan hajat dan niat ini bisa sukses ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang yang berpengalaman dalam wilayah politik, Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita harus mengetahui dulu apa sih politik. siap. Politik itu adalah suatu keinginan sekelompok daripada generasi, ataupun istilahnya individu yang ingin merubah tatanan. Siap. Mengapa dia ingin merubah? Karena di dalam politik itu ada beberapa kepincangan menurut nilai mereka yang ingin diluruskan, yang ingin diperbaiki. Tujuannya adalah untuk membawa misi untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, untuk perkumpulan. Masyarakat yang mempunyai idealisme yang sama, yang mempunyai ideologi yang sama, untuk melahirkan satu tujuan yang sama. Baik. Nah, tujuan kita untuk apa? Jadi untuk memperbaiki pola kehidupan bangsa dan negara. Ingin perjuangkan, Perbaiki masyarakat, daerah, bangsa dan negara. Bangsa dan negara. Konsep dengan beberapa program ingin membawa misi yang tidak pernah disentuh. Itulah yang akan diperjuangkan. Itulah yang akan diperjuangkan oleh tokoh politik ataupun seorang figur yang mencalonkan diri sebagai anggota, menjadi anggota legislatif Melalui pilihan rakyat. Melalui pilihan rakyat. Tanpa ada rakyat tidak mungkin ada politik. Tidak akan mungkin ada negara tanpa rakyat. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Itu kan nasib bangsa ini, itulah penentu. Kita harus melihat siapa sih diri kita ini. Bukan karena uangnya. Tapi orang akan menilai bagaimana konsennya dia. Mencari tahu dulu kepada rakyat apa yang dikehendaki selama kau pernikahan. Apa yang belum dilaksanakan oleh birokrasi selama ini. Saya sekarang mencoba untuk menerjunkan diri sebagai seorang legislatif untuk memperjuangkan keinginan kemauan kalian selain daripada kemauan dan keinginan saya sendiri. Menjadi fokus utama adalah kemauanmu, keinginanmu. Karena kalian ini adalah penentu negara ini yang ingin diperjuangkan. Kalau secara kasarnya saya mencalonkan diri ini sebagai opas sebagai pesuruh kalian untuk memperjuangkan keinginan dan kemauan kalian agar bisa merubah tatanan ini. Menurut kalian di mana perubahan yang bisa dilakukan? Apa saja yang perlu dilakukan? Catatan Kakanda terhadap wakil-wakil kita yang sudah terpilih dari periodisasi sebelumnya, apa kekurangan sehingga apa kekurangan dan kelebihan? Perwakilan rakyat ini adalah kantor untuk mencari kerja. Bukan untuk memperjuangkan aspirasi kepentingan publik dan kepentingan masyarakat. Itu yang pertama menurut saya. Yang saya lihat selama ini. Dan yang kedua, selalu di bawah payung, di bawah naungan birokrasi. Jadi lemah secara eksistensinya sebagai politisi yang punya lembaga sebagai yang menjadi wakil daripada lembaga partai politik. Betul. Yang seharusnya mereka harus agresif, harus tegar dalam prinsip sebagai wakil rakyat. Saya duduk di sini dipilih oleh ada wakil saya yang saya utus. Inilah orang yang saya yakini, inilah orang yang saya percaya, yang nanti yang bisa mendobrak
setiap daripada program yang ada yang mampu diloloskan dan untuk dikembalikan program nanti kepada rakyat. Nah, ini yang belum. Yang saya lihat ini selalu ada kerjasama. Memang harus ada kerjasama antara pemerintah dengan birokrasi. Tapi birokrasi dengan pemerintah, legislatif dengan pemerintah ini yang berbeda di dalam prinsip untuk program kerjanya. Ya, untuk program kerjanya ada perbedaan. Dan sekaligus sebagai social control anggota legislatif ini harus mampu untuk berbicara. Ya, harus mampu dia untuk memberikan saran dan kritikan kepada birokrasi agar mereka itu mau mengadakan perubahan setiap konsep program yang selama ini menurut anggota birokrasi legislatif itu belum pas. Untuk luar biasa banyak politisi calon yang terjun ini. Apa saran ya yang bisa disampaikan kepada masyarakat supaya Dompu ini ada wakil ya katakanlah bisa meraih 3 kursi di DPRD provinsi ini. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat pemilih kira-kira begitu? Yang pertama, kalau menurut saya, jadi masyarakat ini harus jeli, harus cerdas, harus cerdas, harus bisa melihat kemampuan intelektualitasnya, kemampuan wawasannya, kemampuan kredibilitasnya, kemampuan idealismenya, dan keberaniannya. Mampu nggak seorang figur yang Anda calonkan ini? Atau yang ingin Anda perjuangkan ini? Atau yang ingin Anda pilih ini? Yang ingin Anda pilih ini. Lihat dulu kronologisnya dia. Artinya, rakyat harus mampu memilah dan memilih. Ya, betul. Jadi lihat, dari segi pengalamannya dulu. Kalau Anda baru kemarin saja, yang belum memahami mekanisme politik, barangkali akan terpikir oleh masyarakat. Tapi kalau masyarakat selama ini dia bisa melihat figur-figur generasi yang ada di Dompu ini, yang 3 orang ini, ya tentu yang ingin diperjuangkan oleh mereka ini adalah keinginan mereka. Berarti masyarakat harus bisa melihat. Yang pertama, bagaimana wawasan ilmunya, bagaimana kemampuan intelektualitasnya, berpendidikan enggak dia, bagaimana selama ini dia dengan masyarakat, kiprahnya di masyarakat. Bagaimana wibawa dia di tengah masyarakat selama dia ini berada di daerah ini. Ya. Apalagi lebih-lebih dia selaku pernah menjadi anggota legislatif. Ya, adalah orang yang betul-betul barangkali di dalam bidang pendidikan, dalam bidang ilmu. Ya. Dan orang ini agak diketahui oleh masyarakat pengalamannya. Ya, kalau ditanya masyarakat dia akan tahu orangnya kalau kita sebut orang itu. Karena orang ini yang telah memberikan motivasi dan dorongan terhadap birokrasi yang selama ini kelihatannya mandek, dengan munculnya dia ini akan menjadi semangat baru bagi birokrasi. Karena kita ini adalah istilahnya kerjasama dengan birokrasi di dalam membangun bangsa ini. Nah, bisa kita istilahnya dalam arti kata kita vokal, ya, kita vokal di dalam dalam legislatif, ya. Vokal kita untuk kepentingan publik, ya. Vokal kita untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan individu, keluarga kita, bukan. Ya, makanya kami berani tunjukkan diri ini harus dilihat oleh masyarakat yang mengeluarkan harkatnya, mengeluarkan daripada martabatnya, mengeluarkan harta bendanya, keinginan segala macam korban ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Ya, bukan untuk kepentingan daripada sesaat, tapi untuk seterusnya selama 5 tahun ini dia berjuang betul. Nah, masyarakat hanya mengorbankan suaranya, hanya mengorbankan perasaannya. Makanya dia jeli untuk melihat mana sih figur yang calon ini, yang puluhan ini, atau yang ratusan orang ini, yang mampu untuk membawa aspirasi, untuk menyampaikan keinginan dan kemauan sesuai dengan aturan dan undang-undang. DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan. Ya. Jadi di sini perwakilan untuk apa? Untuk memperjuangkan kemauanmu, keinginanmu, kesejahteraanmu yang selama ini diabaikan oleh birokrasi. Maka oleh karena itu saya muncul di sini. Nah, harus betul-betul melihat, oh ini orangnya yang berpengalaman dalam bidang politik, yang berpengalaman dalam bidang organisasi, yang berpengalaman dalam birokrasi, yang berpengalaman dalam berdasarkan nilai uang dan modalitas uang dan sebagainya. Kira-kira menekan opini supaya orang politik tidak selalu diasumsikan dengan uang. Betul.
Ini makanya inilah negara ini. Ya. Nih, ini sudah menjadikan satu budaya Ya. bagi bangsa ini. Ya. Ya, orang akan berpikir nilai uang. Ya. Kalau berpikir nilai uang, makanya konsen dan program pemerintah dia berjalan. Ya. Ya. Karena tidak ada sebagai sosial kontrolnya. Ya. Ada orang yang terpilih sebagai sosial kontrol, tapi mereka tidak akan mampu. Ya. Ya, karena kemampuan wawasan tadi, kemampuan ilmunya, kemampuan pemahaman tugas dan kewenangan dia sebagai anggota legislatif. Ya. Kalau uang ini berjalan, makanya tidak mungkin bisa bergerak. Ya. Ya, tidak akan mungkin bisa berhasil. Ya. Satu konsen dan satu program pemerintah karena tidak ada sosial kontrol tadi. Ya. Ya. Dia akan lemah. Dia akan lemah. Nah, dia nanti akan menjadi payung di bawah daripada birokrasi, ketiak pemerintah. Dan dia akan berpikir bagaimana mengembalikan uang. Betul. Kira-kira. Dia akan selalu yesmin dengan apa program pemerintah. Iya. 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 Tanpa mengoreksi. Iya. Ya, tanpa melakukan istilahnya apa? Terakhir Kakak. Ya. Saya adalah salah satu calon DPRD provinsi yang hadir bertemu dengan Abang, bertemu dengan Bang Robi dan semua-semuanya di Desa Huu atau Kecamatan Huu. Siapa saja yang pernah datang kemudian kasih bahkan berdialog dengan Kakanda dalam urusan politik dan kepentingan politik atau Yang datang ini Pak Ilham Yahyu ini adalah orang figur pertama. alhamdulillah. Kenapa saya katakan pertama? Karena mereka tahu. Siap. Ilham Yahyu kan tahu sendiri. Siap. Nah, sebagai seorang legislatif ini tentu harus banyak berdialog dan berkomunikasi Siap. dengan tokoh-tokoh masyarakat, Siap. dengan tokoh-tokoh agama, Siap. tokoh nelayan, tokoh petani, ya, seluruh elemen masyarakat yang ada itu, baik mulai dari generasi muda sampai dengan istilahnya kepada agamis, selalu akan mengadakan pendekatan yang edukatif dan persuasif, Iya. ya, terhadap publik, akan akan dibawa misinya. Iya. Saran khusus buat masyarakat Kecamatan Huu, Ya. Desa Huu, Kecamatan Huu, Ya. dan masyarakat Dompu khususnya Ya, buat Jadi, kami ya, para kompetitor calon DPR Betul. provinsi. saya menyarankan untuk masyarakat umum, Ya. yang berhak memilih, ya, memilih artinya sudah berhak dalam ketentuan sudah terdaftar menjadi pemilih. Tolong harus istilahnya pandailah untuk menilai figur. Ya. Sebab ini sudah banyak orang yang menjual obat. Siap. Ya. Jual obat yang dijual ini Jual adalah kecap. Iya, Menjual obat dan jual Iya, kecap. jual kecap. Iya. Sudah banyak yang menjual ini. Ya, konsep dan program. Terakhir closing statement. Ya. Haruskah masyarakat Dompu berkonsentrasi kepada figur atau putra-putra Dompu yang memiliki kapasitas, kemampuan, memiliki rasa, memiliki satu tanggung jawab untuk membangun Dompu, untuk dipilih dan untuk memilih dan dipilih menjadi anggota DPR. Harus. Bahkan bagi saya wajib. Wajib. Karena mengapa? Ini darahmu. Iya. Ini daerahmu. Iya. Yang ingin diperjuangkan. Iya. Di daerah lain ada daerah sendiri. Ada wilayah Ada sendiri, wilayah masyarakatnya sendiri. Bila perlu 199% atau 90% bahkan 100%. Iya. Masyarakat Dompu harus memilih putra daerah. Iya. Saya masih ingat ungkapan Yakub MT. Ya. Desiran air di rak balaju, Amin. maka hanya orang Dompu lah yang paling tahu. Amin. Ya. Artinya persoalan Dompu, kepentingan masyarakat Ya. Dompu, geopolitik dan geososial Ya. Dompu Ya. akan lebih diketahui dan difahami oleh putra-putra Dompu. Amin. Betul. Putra Dompu Iya. akan mengetahui luas Wilayahnya. akan mengetahui tokoh-tokoh Iya. politiknya di Kabupaten Dompu. Iya. Akan mengetahui birokrasi, Iya. pimpinan birokrasi di daerah, Kepentingan masyarakat Dompu. kepentingan masyarakat Dompu. Baik Kakanda, terima Ya. kasih banyak atas Amin. komunikasi yang Amin, dibangun ini. Selamat Mudah-mudahan berjuang. ini akan memberikan makna Amin. buat kita. Baik, Ya, saya selamat. ikut berdoa. Selamat berjuang. Selamat untuk menghadapi dari era globalisasi yang baru. Mohon Ya, doa, amin. dukungan Ya.
Semoga Allah membukakan pintu langit. Amin ya Allah. Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan anak bisa berhasil. Barakallah khair. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.